Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, karena berhubung besok adalah Hari Raya Idul Fitri, maka izinkan gue mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, ngomongin Lebaran nih, pasti di antara kalian atau kita semua kalau lagi kumpul bareng keluarga besar, pasti ada momen dimana kalian susah menjawab pertanyaan yang biasa dilontarkan 1 tahun sekali, yaitu pertanyaan kapan nikah, ya nggak sih? Nah, kali ini channelnya Hendra Sobarna akan menceritakan salah satu film yang membuat gue ini adalah referensi buat kita semua ketika kita mendapatkan pertanyaan itu. Jadi jawabannya ada di film ini menurut gue ya. Nah, judul filmnya adalah Wedding Proposal. Namun sebelum kita ke alur ceritanya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, serta share dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channelnya Hendra Sobarna. Kalau gitu kita langsung ke intro terlebih dahulu. Film Wedding Proposal ini diawali dengan scene di mana Dimas Anggara yang berperan sebagai Bisma sedang menunggu keputusan bapaknya yang sedang membaca surat keputusan dari temennya, karena saat itu adalah tentang perjodohan antara Bisma dan teman anak bapaknya itu. Nah, di sini gue ngelihat bahwa udah dari awalnya aja tuh kayak udah terkait perjodohan gitu. Nah, di awal gue udah bilang film ini mungkin referensi buat kalian atau kita semua yang kadang suka males atau susah menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan tahunan yang suka dilontarkan oleh keluarga besar kita atau saudara-saudara kita dengan pertanyaan kapan nikah, kapan kawin, teman-teman kalian tuh udah punya anak banyak loh, kok kalian belum nyusul ya, kayak gitu-gitulah gitu. Tapi gue nggak mau ngebahas tentang pertanyaan. Film karya Emil Heradi ini bergenre drama komedi, drama percintaan, komedi, dan banyak banget pesan di dalam film ini menurut gue ya, karena kadang kita suka susah ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua ataupun dari keluarga besar terkait tentang kapan kita nikah ya, kayak gitu-gitu. Nah, di film ini diperankan oleh Dimas Anggara sebagai Bisma, ada Arya Saloka sebagai Ito, dan Sisi. Nah, Sisi ini gue lupa nama aslinya. Terus ada Om Pras, terus ada ibunya, gue juga lupa namanya. Kalau kalian yang ada yang hafal boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, film ini tuh menceritakan tentang Dimas seorang fotografer dan Sisi sebagai wedding organizer. Di film ini juga menggambarkan sosok orang tua Bisma yang sudah tidak sabar ingin sekali menggendong cucu, atau sudah tidak sabar ingin sekali melihat bahwa anaknya atau Bisma itu mempunyai pacar dan langsung menikah gitu. Maksudnya dia pengen sekali tuh bahwa anaknya ini atau si Bisma ini cepat-cepat menikah kayak gitu, karena teman-temannya itu sudah pada nikah gitu. Nah, si Bisma ini tipikal orang yang sangat selektif untuk memilih pasangan hidup. Jadi dia banyak sekali perempuan-perempuan yang suka sama si Bisma, tapi si Bisma tidak pernah menyukai orang yang tidak dia cintai. Nah, di suatu saat ketika Bisma mengantar ibunya atau pergi ke undangan teman ayahnya, Bisma melihat seorang perempuan yaitu Sisi. Nah, si Sisi ini tanpa Bisma sadari bahwa pertemuan mereka sebenarnya sudah terjadi gitu, walaupun tidak face to face ya, karena di scene awal itu sudah dijelaskan, sudah diperlihatkan ketika si Bisma menelepon si Sisi gitu. Jadi kayak sebenarnya si Bisma dan si Sisi ini sudah terhubung gitu, walaupun dengan kerjasama. Namun dua orang ini karakternya yang sangat berbeda gitu dan sangat bertolak belakang, karena si Sisi ini dia mencerminkan seorang perempuan yang
perfeksionis dan yang ambisius, mandiri. Keren sih menurut gue ya, seorang perempuan pada zaman sekarang tuh jarang loh gitu kan. Nggak jarang juga sih, banyak juga gitu orang perempuan yang mandiri gitu di usia muda gitu. Nah, si Sisi ini memerankan sosok perempuan yang sangat mandiri di usianya yang masih muda gitu. Nah, lambat laun mereka bertemulah di acara teman bapaknya si Bisma ini. Tapi mereka nggak saling kenal, jadi cuman kayak memandangi, dan si Bisma itu sudah langsung menaruh hati kepada si Sisi. Akhirnya si Bisma ngomonglah ke si Ito, temennya yang diperankan oleh Arya Saloka itu. Nah, justru kalau kita lihat film ini, dan gue kayak wow, gila keren banget nih si Arya Saloka ini di film ini jauh beda dengan film-film yang lain gitu. Karena dia sebenarnya kayak ekspektasi gue itu ke si Arya Saloka itu kayak oh berarti si Arya ini dia berperan sebagai homoseksual atau transgender gitu. Ternyata bukan gitu. Pada saat dia melakukan dengan bahasa gestur yang lembut itu, ternyata bukan itu tujuannya, karena dia mempunyai tujuan atau maksud lain kepada pacarnya si Sisi yang selalu mengganggu si Sisi. Jadi kayak kayak mencoba menggoda-goda gitu sih kalau gue ngelihatnya. Terus kayak biarkan si Bisma tetap lanjut, jadi dia kayak menyetop pacarnya si Sisi itu untuk tidak mengganggu si Sisi lagi, kayak gitu sih. Nah, jauh dari kebiasaan si Sisi, ternyata si Sisi itu adalah seseorang yang dia kesepian. Dia mempunyai kisah yang tragis menurut gua, karena dia ngerasa pernah dikhianati oleh pacarnya. Jadi kayak dia lebih membuat pagar diri agar tidak sembarangan tidak sembarangan menerima orang untuk dekat padanya, kayak gitu. Jadi kayak terlihat sebenarnya kayak dia tuh sombong itu karena sombong kesepian aja gitu, kayak karena dia pernah disakiti, kayak gitu sih. Jadi kayak dia biar terlihat kuat, sebenarnya dia itu adalah perempuan yang sangat kesepian dan penuh luka, kayak gitu. Nah, ketika ayah si Bisma itu mengetahui bahwa si Bisma tidak mencintai putri dari sahabat ayahnya itu, akhirnya si Bisma dan si Ito ini kayak mengajukan permohonan kepada bapaknya agar ditunda, ya bahkan kalau bisa dibatalkan gitu perjodohan ini, karena si Bisma tetap mau membuktikan bahwa dia akan mengejar cintanya sesuai apa keinginan hatinya. Kayak ya gue akan ngebuktiin nih Pak gitu, gue juga punya pacar dan gue juga bisa mencari pacar, jadi gak perlu dijodohkan. Karena di film ini kan kayak perjodohan gitu loh. Dan di sini agak sedih sih ketika si Bisma lagi dekat-dekatnya sama si Sisi di Bali itu. Akhirnya si Bisma ditelepon sama ayahnya karena surat perjanjian itu yang dirubah sama si Bisma itu, surat aslinya itu ditemukan oleh bapaknya di kamar si Bisma. Nah, akhirnya si Bisma pulang ke Jakarta, dan ya udahlah kayak gue nggak bisa nolak nih karena gue pengen ngebahagiain orang tuanya gitu. Kayak si Bisma ini adalah tipikal anak yang pengen membahagiakan orang tuanya, jadi dia terima keputusan bapaknya. Dan dia menitipkan surat ke si Sisi, melalui si Ito itu, dan akhirnya si Sisi membaca surat itu, dan si Sisi mengetahui bahwa si Bisma itu mencintai dirinya gitu. Nah, ternyata di ending itu tiba-tiba si Bisma udah ada di Bali aja gitu. Dan di saat si Bisma di Jakarta juga film ini tidak menunjukkan ketika si putri teman bapaknya si Bisma ini membatalkan perjodohan itu gitu. Dan akhirnya si Bisma dan si Sisi itu saling mencintai, dan si Sisi menerima cintanya si Bisma, dan akhirnya mereka membuktikan kepada orang tuanya. Namun ayahnya si Bisma itu belum terlalu menerima, karena ada di beberapa scene keberapa gitu ketika si Sisi menjelek-jelekan si Bisma kepada bapaknya. Jadi kayak ini kayak cewek kurang ajar gitu, dan
gue nggak suka kalau dia menjadi calon mantu gue kayak gitu sih. Jadi kayak gue perlu bukti lagi kalau emang kalian benar-benar saling mencintai kayak gitu sih. Tapi menurut gue filmnya happy ending karena mereka saling mencinta. Oke, segitu dulu video dari channelnya Hendra Sobarna. Film ini mungkin bisa kalian jadikan referensi ketika kalian ditanya kapan untuk menikah, karena ingat, besok pagi kalian tidak akan bisa menghindari dari pertanyaan-pertanyaan kapan kawin, kapan nikah, kapan menyusul teman-teman kalian. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri dari channelnya Hendra Sobarna. Namun sebelum gue pamit, gue pengen mengingatkan kembali untuk kalian tetap support terus channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, serta aktifkan loncengnya, dan juga share jika video ini bermanfaat buat kalian. Oke, namun satu lagi, kalau selama kalian nonton video ini dari awal sampai akhir terganggu dengan suara-suara yang lain, karena memang gue tidak memakai clip on pada malam ini, jadi suara-suaranya masuk ke video ini. Oke, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.